Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada. Hari ini merupakan hari-hari terakhir sebelum kita memasuki Minggu Suci yang akan dimulai nanti dengan Minggu Palma. Kisah menarik yang diceritakan dalam Injil yang kita dengar hari ini sungguh suatu fakta dan kejadian nyata yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa ada banyak orang yang berkehendak baik sering menjadi korban kecemburuan orang. Orang-orang ini bisa kita artikan orang-orang yang rakus. Rakus akan apa? Mungkin rakus akan kedudukan, kekayaan, harta duniawi, politik, dan kerakusan-kerakusan yang lain. Tak bisa dipungkiri, kecemburuan sering akan menimbulkan kebencian. Dan kebencian juga akan menimbulkan dendam dan juga pertentangan. Demikian juga yang dialami dan ditunjukkan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang kita dengarkan dalam Injil Yohanes hari ini. Setelah orang banyak menyaksikan kuasa Allah dalam diri Yesus yang membangkitkan Lazarus, menggandakan roti, melayani yang sakit, membangkitkan orang mati, dan bahkan semakin banyak orang yang percaya dan mengikuti Yesus, mereka cemburu melihat Yesus. Mereka merasa bahwa dengan itu mereka akan kehilangan orang-orang yang selama ini memuji-muji mereka, yang selama ini ada di pihak mereka. Karena itu mereka menaruh dendam, bahkan kebencian kepada Yesus. Dengan itu mereka berunding untuk membunuh Yesus. Mereka sepakat untuk membunuh dan membinasakan Yesus. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dibutakan oleh kebodohan dan kecemburuan. Saudara-saudari yang terkasih, sikap seperti ini juga sering tampak dan muncul dalam diri kita. Kita sering cemburu melihat keberhasilan orang lain. Kita sering cemburu melihat kebahagiaan orang lain. Kita bahkan cemburu melihat kesuksesan dari hasil kerja dan jerih payah orang lain. Saudara-saudari, sikap seperti ini hendaknya kita buang dalam diri kita, terutama bagi kita pengikut Kristus. Sebagai pengikut Kristus, panggilan kita adalah untuk mencintai, untuk memaafkan, dan selalu terbuka akan kebaikan Tuhan. Ketika aspek kebaikan ini yang ada dalam diri kita, maka kita tidak akan dibutakan oleh kecemburuan. Saya mengingat sebuah cerita, dan dalam cerita itu dikatakan seperti ini. Jangan sia-siakan, jangan buang waktumu untuk mengejar kupu-kupu, karena kupu-kupu itu punya sayap. Dan dengan sayapnya dia bisa terbang dengan cepat. Tapi tanamlah bunga. Ketika kamu menanam bunga, kupu-kupu akan hinggap di bunga yang kamu tanam. Dan bahkan bukan hanya kupu-kupu, tetapi lebah juga akan hinggap di sana dan mencari madu terbaik. Apa yang mau dikatakan di sini? Pertama sekali, buat kebaikan dalam dirimu. Jangan pertama-tama melihat kebaikan orang lain, keberhasilan orang lain. Karena dengan itu kita akan memunculkan sikap cemburu. Tapi pertama-tama tanamkan kebaikan dalam dirimu. Buat dirimu baik terlebih dahulu. Setelah itu kebaikanmu akan terbagi pada orang lain. Kebaikan yang kita tanamkan akan berbuah kebaikan. Kemurahan yang kita tanam akan menuai kemurahan. Tuhan Yesus memberkati.